Halo semuanya, nama saya Nilu Komang Sri Indah Mulyati dengan NIM 1101180137. Saya mahasiswi dari Universitas Bung Karno, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada saat ini saya sedang menempuh semester 5 di kelas IKM 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan berusaha menjabarkan soal dan jawaban dari UTS mata kuliah Komunikasi Massa dengan dosen pengampunya Tri Okta Sulfa Kimiawan. Dan sebagai berikut. Nomor 1. Jelaskan definisi komunikasi massa menurut Severin dan Tankard dalam bukunya Communication Theories, Origins, Methods, and Use in the Mass Media. Jawabannya, komunikasi massa adalah sebagian keterampilan, sebagian seni, dan sebagian sains. Itu adalah keterampilan dalam arti melibatkan teknik yang dapat dipelajari seperti memfokuskan pengoperasian kamera televisi, tape recorder, atau mencatat selama wawancara. Ini adalah seni dalam arti melibatkan kreatif tantangan seperti menulis naskah untuk program televisi yang sedang berkembang tata letak estetika untuk majalah dan atau muncul dengan petunjuk yang menarik untuk sebuah berita. Ini adalah ilmu dalam arti pasti ada. Prinsip-prinsip melibatkan bagaimana komunikasi bekerja yang dapat diverifikasi dan digunakan untuk membuat segalanya bekerja lebih baik. Nomor 2. Karakteristik komunikasi massa berbeda dengan komunikasi antar pesona dan komunikasi kelompok. Sebutkan dan jelaskan 8 karakteristik komunikasi massa. Jawaban. Poin pertama, komunikasi terlembaga atau terstruktur. Ciri utama pada komunikasi massa adalah komunikatornya. Wright mengemukakan pendapatnya bahwa komunikator pada sebuah komunikasi massa merupakan individu yang bergerak sebagai komponen yang kompleks. Secara kronologis, pesan atau informasi ini telah disampaikan oleh komunikator kepada komunikan si penerima pesan dalam proses komunikasi. Poin kedua, pesan bersifat umum atau publik. Komunikasi massa merupakan jenis komunikasi yang bersifat terbuka. Dengan kata lain, bahwa komunikasi massa itu ditujukan ke semua orang, bukan pada kelompok tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa itu merupakan jenis komunikasi yang bersifat umum dan publik. Poin ketiga, komunikasi anonim dan heterogen. Komunikan pada komunikasi massa itu bersifat anonim dan heterogen. Anonim artinya bahwa pembaca atau penerima pesan itu tidak ada yang tahu siapa dan di mana. Sedangkan sifat heterogen ini merupakan sifat yang beragam dan berbeda-beda alias luas pemaknaan sifatnya. Namun, seorang komunikator harus dapat mengerti sifat dan karakter dari pembacanya yang berperan sebagai komunikan. Dengan kata lain, komunikator pada media massa haruslah mengerti status dari pembacanya, entah dari pendidikannya, sikapnya, hingga perilakunya. Sehingga komunikator dapat menyampaikan pesan sesuai dengan sasarannya. Poin keempat, pesan serempak atau waktu yang bersamaan. Komunikasi massa selalu memiliki komunikan yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan komunikasi jenis lainnya. Hal itu yang merupakan salah satu kelebihan dari komunikasi massa. Selain memiliki komunikan atau penerima pesan yang banyak, komunikasi massa juga memiliki kelebihan yaitu memiliki waktu yang serempak alias bersamaan dalam waktu tertentu ketika pesan disampaikan melalui media massa dalam bentuk artikel tersebut.
Hal ini dapat menguntungkan adanya jarak yang relatif jauh dan terbatas antara komunikator dengan komunikannya. Poin 5. Mengutamakan isi daripada hubungan atau timbal balik. Di dalam setiap komunikasi selalu memiliki unsur isi konten atau pesan dan hubungan atau timbal balik dari komunikan. Jika di dalam komunikasi antarpersonal, hubungan merupakan unsur yang sangat penting dalam berkomunikasi karena pesan yang disampaikan tidak harus terstruktur dan terkesan bebas juga tanpa adanya karakteristik. Poin yang keenam, bersifat satu arah. Seperti halnya pada pengertian bahwa komunikasi massa, pesan disampaikan melalui media massa sehingga terdapat perantara berupa media massa atau cetak. Dengan adanya perantara pesan tersebut, ini membuat antara komunikator dengan komunikan tidak dapat bertatap secara langsung dalam proses komunikasi. Poin 7. Stimulasi alat indera terbatas. Stimulasi alat indera pada komunikasi massa bergantung pada jenis media massa yang ada. Seperti halnya pada media massa melalui surat kabar seperti koran atau majalah, yaitu hanya menggunakan indera penglihatan, yaitu mata. Untuk media melalui radio, menggunakan pendengaran yaitu telinga, karena berupa audio, sedangkan pada media televisi, komunikan menerima pesan dengan dua indera, yaitu penglihatan dan pendengaran, yaitu mata dan telinga. Bersifat auditif dan visual. Poin yang ke-8, umpan balik tertunda. Seorang komunikator dalam proses komunikasi massa ini memang tidak dapat menyampaikan balasan pesan atau umpan balik ke komunikatornya. Namun, hal itu dapat dilakukan bukan secara langsung, namun dilakukan secara bertahap, yaitu melalui prosedural yang ada dan sudah ditetapkan oleh media yang ia terima. Selanjutnya nomor 3, fungsi komunikasi massa menurut Dominic terdiri dari pengawasan, penafsiran, keterkaitan, penyebaran nilai, dan hiburan. Jelaskan. Jawaban. 1. Pengawasan atau surveillance. Pengawasan peringatan atau warning or beware surveillance. Pengawasan instrumental. 2. Penafsiran. Media massa tidak saja menyuguhkan data dan fakta, namun juga informasi beserta interpretasi tentang suatu kejadian tertentu. Ketiga, linkage atau pertalian. Media massa dapat mempersatukan anggota masyarakat yang heterogen, sehingga membentuk suatu linkage atau pertalian menurut kepentingan dan minat yang sama pada sesuatu. Yang keempat, penyebaran nilai. Fungsi penyebaran nilai tidak ketara. Fungsi ini juga disebut socialization atau sosialisasi. Yang kelima, hiburan. Media massa seperti surat kabar dan majalah, meskipun fungsi utamanya adalah informasi dalam bentuk pemberitaan, rubrik-rubrik hiburan selalu ada. Apakah itu cerita pendek, cerita panjang, atau cerita bergambar. Yang terakhir, nomor 4, formula Lasswell dapat dipahami bahwa dalam proses komunikasi massa terdapat 5 unsur yang disebut komponen dalam komunikasi massa. Sebutkan dan jelaskan. Menurut Harold Lasswell, komponen-komponen komunikasi adalah 1. Pengirim atau komunikator. 2. Pesan atau isi yang dimaksud. 3. Saluran atau media
di mana pesan disampaikan pada komunikan. 4. Umpan balik atau tanggapan dari penerima pesan atas isi pesan yang disampaikan. 5. Aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijalankan. Demikian soal serta jawaban dari UTS Komunikasi Massa yang saya jawab dan saya jabarkan di dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.